Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Kembali Allah mudahkan untuk kita majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan dari majelis kita. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama keutamaan bulan Ramadan. Demikian juga keutamaan dari puasa, khususnya adalah puasa wajib, puasa Ramadan, demikian puasa yang lain. Dan malam yang mulia ini kita akan kaji bersama fikih puasa Ramadan, fikih puasa Ramadan. Saudara-saudari rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari rahimakumullah, berpuasa di bulan Ramadan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang sangat besar ketika Allah muliakan bulan Ramadan di atas semua bulan yang ada. Allah muliakan puasanya, menghapuskan dosa-dosa. Salat tarawihnya menghapuskan dosa-dosa. Bahkan malam Lailatul Qadar, demikian banyak keutamaannya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala muliakan di atas semua malam yang ada. Demikian 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah untuk kita semuanya memuliakan bulan Ramadan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita semuanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar Ramadan sudah ada di depan mata kita semuanya. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan persiapan untuk kita semuanya, agar kita sudah bersegera untuk memperbanyak amal soleh, bersungguh-sungguh untuk berpuasa sunnah. Demikian sudah mulai menjaga salat malam, menjaga salat sunnah, salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, salat duha, menjaga bacaan Al-Quran. Demikian kita semangat untuk semakin kuat bersedekah di jalan Allah. Demikian amal soleh yang lain, berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan tamu. Demikian memuliakan tetangga. Demikian saling
mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak amal kebaikan yang bisa kita persiapkan di bulan Sya'ban sehingga kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan kita semuanya ada di puncak dari kemuliaan beribadah kepada Allah, puncak dari kesungguhan kita beribadah kepada Allah. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, puasa secara bahasa adalah al-imsak anis syai', yaitu menahan diri dari sesuatu. Secara syar'i yaitu menahan diri dari semua pembatal puasa, makan, minum, dan semua pembatalnya dibarengi dengan niat. Ia menahan dari semua pembatal puasa dibarengi dengan niat dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Saudara-saudari rahimakumullah, rukun-rukun dari puasa ada dua rukun yang pokok. Yang pertama, menahan diri dari semua pembatal puasa dari datangnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sampai jelas antara benang hitam dengan benang putih dari fajar, maksudnya sampai datangnya waktu fajar, yaitu fajar yang shadiq. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian setelah terbitnya fajar yang shadiq, sempurnakan puasa sampai datangnya malam, sampai tenggelamnya matahari. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini perintah Allah. Di antara rukun dari puasa yaitu menahan makanan, minuman, hubungan suami istri, demikian semua pembatal puasa dari datangnya waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun rukun yang kedua yaitu niat. Seperti dalam definisi tadi, menahan diri dari pembatal puasa semenjak fajar sampai maghrib dengan dibarengi niat. Ya, dibarengi dengan niat. Maka rukun yang kedua adalah niat, yaitu seorang berniat untuk berpuasa Ramadan, berpuasa wajib. Ya, menahan diri dari semua pembatal puasa. Maka niat membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Mungkin ada orang-orang yang misalnya diet misalnya, ia tidak makan, tidak minum ya dalam waktu tertentu, mungkin 10 jam, mungkin 18 jam, demikian tidak makan dan minum. Tapi niatnya adalah untuk diet, ya, untuk menurunkan berat badan. Ini berbeda dengan seorang yang berpuasa, menahan dari semua pembatal puasa, ya, dengan niatan beribadah kepada Allah dengan puasa tersebut, apakah yang wajib ataupun sunnah, dari semenjak subuh terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Maka niat merupakan rukun di dalam ibadah, di antaranya adalah berpuasa. Saudara-saudari rahimakumullah, ya, setelah kita mengetahui definisi dari puasa secara bahasa, demikian secara syar'i, demikian juga rukun dalam puasa dengan dua rukun tadi, ia menahan diri dari semua pembatal puasa semenjak subuh sampai dengan maghrib, ya, dan yang kedua adalah niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala.
Saudara-saudari rahimakumullah, selanjutnya adalah hukum berpuasa di bulan Ramadan. Maka hukumnya adalah fardu ain. Salah satu dari rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185, Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah berpuasa. Wajib baginya berpuasa. Demikian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Seorang Arab Badui, Arab pedalaman, datang kepada Nabi SAW dalam keadaan rambutnya acak-acakan, tidak memakai tutup kepala. Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku terkait puasa. Qala syahrul Ramadan. Maka Rasulullah menjawab, puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu. Rasulullah SAW bertanya, apakah ada yang lain? Qala la illa an tatawwa syai'an. Rasulullah menjawab, tidak ada kewajiban puasa yang lain kecuali engkau mengerjakan tatawwu, engkau mengerjakan puasa yang sunnah. Di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian ulama ijma' sepakat akan wajibnya puasa di bulan Ramadan, termasuk dari perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, termasuk dari sesuatu yang harus diketahui setiap muslim, ya, bid-darurah, secara darurat. Artinya setiap muslim harus tahu, harus berilmu bahwa di antara fardu atau kewajiban setiap muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan. Saudara-saudari rahimakumullah, macam-macam puasa ada 2 macam. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua puasa kafarah, puasa untuk membayar tebusan. Seperti seorang pasangan suami istri yang bercampur di siang Ramadan, maka ia mendapatkan kafarah, ia mendapatkan tebusan yang harus dibayarkan. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ia puasa 2 bulan berturut-turut. Contoh kafarah adalah kafaratul yamin, tebusan dari sumpah. Ia seorang yang bersumpah menyebut nama Allah, ia kemudian menyebutkan sesuatu, ternyata ia batalkan sumpah tersebut, atau ia batalkan nazar tersebut, maka kafaratu al-yamin, membatalkan sumpah itu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Maka puasa yang seperti itu puasa wajib, puasa membayar kafarah. Yang ketiga setelah puasa Ramadan, puasa kafarah. Yang ketiga puasa nazar. Seorang yang bernazar kepada Allah untuk berpuasa, mewajibkan diri kepada Allah untuk berpuasa sunnah.
sehingga menjadi wajib karena nazar, maka puasa nazar menjadi wajib di antara puasa yang wajib. Adapun selain dari 3 perkara tersebut, maka semua puasa hukumnya adalah sunnah. Ya, puasa sunnah. Ya, apakah itu puasa Senin Kamis, puasa 3 hari pertengahan bulan di tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah, atau puasa Daud alaihissalam, atau ini di bulan Sya'ban, perbanyak puasa, bahkan setiap hari puasa itu sunnah. Ya, sampai pertengahan bulan Sya'ban. Adapun pertengahan yang kedua, maka sesuai dengan kebiasaan. Ya, kalau punya kebiasaan puasa lanjutkan, kalaupun tidak, maka cukup beristirahat hingga datangnya Ramadan. Saudara-saudari rahimakumullah, itu ya macam-macam puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Saudara-saudari rahimakumullah, hikmah dari berpuasa baik yang wajib maupun yang sunnah, hikmah yang pertama adalah membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Karena jiwa ini selalu dibisikkan oleh syaitan. Fa inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia bersama dengan aliran darah. Maka ketika seorang banyak makan, banyak minum, demikian aliran darah sangat kuat. Syaitan beralir di dalam tubuh manusia dengan aliran yang sangat kuat, maka sangat mudah untuk menggoda manusia. Maka seorang yang berpuasa, aliran pun tidak sekuat ketika ia tidak berpuasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ia sangat lemas badannya. Demikian pergerakan darah pun tidak sekuat ketika sudah berbuka puasa, maka sangat mudah untuk mensucikan jiwa. Kalau kita perhatikan bagaimana Islam mengajarkan pada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ternyata mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memutus dari dunia sepenuhnya, menjadikan semuanya untuk ibadah, itu tidak ada di dalam Islam. Tabatul, namanya at-tabatul, itu tidak ada di dalam Islam. Islam mengajarkan kita imbang dunia dan akhirat. Artinya imbang dunia, silahkan ada yang halal, ada yang baik, ya, ada bagian dari Anda terkait dengan dunia, silahkan ambil, silahkan jadikan bekal secukupnya, selebihnya adalah untuk akhirat. Ya, maka cara kita untuk banyak fokus beribadah kepada Allah diantaranya adalah puasa. Seorang terputus dari dunia, terputus dari makanan, terputus dari minuman, terputus dari hubungan suami istri, terputus dari semua yang membatalkan puasa, termasuk dosa-dosa ditinggalkan karena rugi ya puasa, tapi ternyata mengerjakan dosa. Ya, maka sangat merugi. Ya, bisa jadi hanya dapat haus dan lapar, tapi tidak mendapatkan pahala karena dosa jalan terus. Maka benar puasa mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Yang kedua, puasa mendidik kita untuk zuhud dengan dunia. Saudara-saudari rahimakumullah, seorang yang memahami hakikat dunia, ternyata dunia sangat simpel. Dunia itu sangat kecil. Seorang hanya butuh makanan, minuman, itu pun terbatas. Makanan mungkin makan 3 kali sudah cukup. Minuman banyak, air putih banyak. Kemudian butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh kesehatan, kalau sakit berobat. Demikian ia berkeluarga, bersuami, beristri, punya anak-anak. Ini kebutuhan dunia. Sangat ringkas, sangat simpel. Selebihnya jadikan untuk akhirat. Jangan sampai seorang tersibukkan dengan dunia, terfitnah dengan dunia. Seorang berlomba dengan dunia, mengejar dunia, rakus dengan dunia, tamak dengan dunia, seakan pengen punya banyak dunia, ternyata ia tidak kesampaian. Kalaupun kesampaian, ternyata ia segera meninggal. Ya, maka puasa mendidik kita semuanya sadar bahwa dunia itu kecil.
Hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Demikian Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Perbandingan antara akhirat dengan dunia sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Dunia sesuatu yang sangat sedikit, sedangkan akhirat adalah abadi, kenikmatan yang sempurna untuk selamanya. Demikian hikmah puasa. Selain mendidik kita untuk zuhud dengan dunia, yang ketiga, agar kita berlemah lembut dengan orang-orang lemah, berlemah lembut dengan orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda, orang-orang yang tidak mampu, keluarga yang lemah. Ya, kenapa kita merasakan, oh ternyata begini rasanya lapar, begini rasanya kehausan. Ternyata seperti ini kalau seorang pengen makan, ternyata tidak bisa makan, tidak ada yang bisa dimakan. Maka kita pun ingat dengan saudara-saudari kita di kalangan orang-orang yang tidak mampu. Maka menumbuhkan jiwa untuk derma dengan orang-orang lemah. Menumbuhkan jiwa seorang akan sayang dengan orang-orang yang lemah. Sungguh aku merasakan apa yang kalian rasakan. Saudara-saudari rahimakumullah, poin selanjutnya berbicara tentang syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat kapan wajib puasa Ramadan? Yang pertama, seorang muslim. Maka selain muslim tidak wajib berpuasa. Sehingga kalau seorang non muslim kemudian masuk Islam, setelah masuk dalam Islam di masa yang lalu puasa yang tidak dikerjakan, maka tidak harus atau tidak wajib. Tidak wajib untuk diganti, untuk diqadha. Kenapa? Karena memang sebelumnya masih non muslim, dan yang diwajibkan puasa hanya orang muslim. Ya, maka cukup dengan bertaubat pada Allah kemudian masuk di dalam Islam, maka menghapuskan semua dosa yang lalu. Yang kedua, balik. Syarat wajibnya berpuasa seorang yang sudah balik, sudah dewasa. Balik ditandai salah satu dari 4. Yang pertama, berumur 15 tahun, sempurna 15 tahun. Yang kedua, tumbuh bulu kasar sekitar kemaluan. Yang keempat, mimpi basah. Yang ketiga, mimpi basah. Yang keempat, ya, wanita datang bulan, datang haid. Salah satu dari 4 ini muncul duluan, maka sudah balik. Sehingga anak yang belum balik tidak wajib berpuasa dari sisi kewajiban. Bagaimana kalau puasa dianjurkan? Orang tua hendaknya mendidik anak-anak untuk berpuasa sehingga terbiasa. Para sahabat mendidik anak-anaknya untuk berpuasa. Ketika mereka ingat dengan makanan, mereka ajak bermain, mereka ajak ya sesuatu yang membuat mereka lupa, sampai kemudian datang maghrib. Ya, ini para salaf mendidik anak-anak untuk berpuasa, walaupun belum wajib, tapi sudah dipersiapkan sebagaimana sholat. Ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'in sinin. Ajarkan salat anak-anak kalian ketika berumur 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan boleh dipukul kalau meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat ketika sudah berumur 10 tahun. Saudara-saudari rahimakumullah, syarat wajibnya berpuasa Ramadan yang ketiga adalah berakal. Maka seorang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Ya, di mana Rasulullah bersabda, rufi al-qalam anil majnun hatta yafiq. Ada 3 golongan yang diangkat, tidak dituliskan amal mereka, tidak dicatat amal mereka. 3 golongan tersebut, salah satunya anil majnun hatta yafiq. Seorang yang gila sampai ia sadar. Artinya kalau gila tidak wajib, ya, sampai kemudian sadar. Kalau kadang sadar, kadang gila, bagaimana? Yang dihisab oleh Allah yang sadar. Kalau sedang gila, diangkat catatannya, tidak dituliskan amalnya. Yang keempat, saudara-saudari rahimakumullah, syarat wajibnya puasa Ramadan adalah seorang yang sehat. Seorang yang sehat, kalau sakit dengan sakit yang memberatkan untuk berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Sakit, iya, dan berat, ternyata tetap puasa bagaimana? Ya boleh, tetap sah.
Ya, tapi ini keringanan. Kalau sakit yang serius, sakit yang membuat orang benar-benar berat untuk berpuasa, boleh tidak puasa. Mau duduk saja tidak kuat, jalan apalagi tidak mampu, sempoyongan, mungkin oleng, ambruk, berarti sakit serius, maka boleh tidak berpuasa. Ada keringanan tidak berpuasa, dan keringanan untuk kita ambil ini lebih baik, ya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ya keringanannya itu diambil. Keringanan Allah itu ya diambil. Maka Allah cintai yang demikian. Ya, maka kalau sakit, benar-benar sakit, silahkan tidak puasa di Ramadan, nanti diganti di luar Ramadan. Adapun sakit ringan, sakit yang biasa, masih bisa beraktivitas, masih bisa keluar rumah, bisa salat berjamaah di masjid, maka tetap berpuasa. Ya, mungkin meriang, mungkin pusing, mungkin ada sedikit demam, ya, mungkin perut tidak enak, ya, tetap berpuasa. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit, barang siapa yang safar, maka janganlah berpuasa, gantilah di hari lain di luar Ramadan. Ada catatan tentang safar, jamaah rahimakumullah. Ini safar yang memang benar-benar terjadi, bukan safar yang diada-adakan, bukan safar yang dibuat-buat. Orang yang mampu misalnya sedang tidak pengen puasa, daripada saya harus puasa Ramadan, mending saya pergi jauh, safar, ya, nanti boleh membatalkan. Kemudian membatalkan di sana. Bagaimana yang demikian? Pendapat yang lebih kuat, tidak boleh. Karena itu safar yang dibuat-buat. Bukan safar yang natural, safar apa adanya, safar kebutuhan, bukan itu. Karena ingin lari dari kewajiban di bulan Ramadan kemudian pergi jauh, ini tidak boleh. Atau pengantin baru misalnya, ya, pengantin baru, kemudian daripada harus puasa mending kita pergi jauh, ya, safar, nanti kita boleh tidak puasa. Maka ini tidak boleh. Kalau memang ada kebutuhan silahkan, kalau tidak ada kebutuhan jangan. Karena ini hukum Allah. Hukum Allah tidak boleh dipermainkan, ya. Hukum Allah bukan sesuatu yang boleh dipermainkan, tetapi seorang menjalankan kewajiban pada Allah dengan jujur, bahwa ia seorang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari rahimakumullah, yaitu yang kelima, ya, syarat wajibnya berpuasa itu dalam keadaan sedang menetap, ya. Kalau sedang safar, bepergian jauh, maka boleh membatalkan puasa. Pertanyaannya, mana yang lebih utama ketika safar, tetap berpuasa atau membatalkan puasa? Maka jawabannya tafsil, jawabannya dirinci. Kalau seorang safar dalam keadaan ringan, tetap berpuasa ringan, tidak berat, maka puasa itu lebih baik. Tapi kalau sedang safar, kemudian ternyata sangat berat, ya, maka yang demikian membatalkan puasa itu lebih baik. Dan hukum seorang dikatakan sudah boleh atau sudah berlaku sebagai musafir itu kalau sudah meninggalkan kotanya, sudah meninggalkan kampung halamannya. Ya, kalau kita di Jogja sudah meninggalkan Jogja. Ya, kalau kita mungkin ada di kota lain, di Solo, sudah meninggalkan kota Solo, baru kemudian hukum safar itu berlaku. Artinya apa? Kalau kita di pagi hari jam 8 misalnya, kemudian ternyata ingin safar ke Surabaya, ya, jam 11 misalnya, maka jam 10 kita sudah pergi ke bandara, kita sudah pergi ke stasiun. Ketika sampai di stasiun, sampai di bandara, apakah sudah boleh membatalkan puasa? Atau bahkan sebelumnya sudah membatalkan puasa? Tidak boleh, karena belum musafir, belum menjadi seorang musafir. Nanti kalau sudah meninggalkan kota kita, kampung halaman kita, artinya kota kita, sudah masuk di kota lain, ini sudah musafir, silahkan batalkan, karena sudah berlaku hukum musafir. Saudara-saudari rahimakumullah, syarat wajib berpuasa Ramadan yang terakhir, yang keenam, yaitu tidak sedang haid dan nifas untuk wanita. Ketika haid dan nifas maka haram untuk berpuasa, bahkan, ya, tidak boleh, artinya haram untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Wanita yang sedang haid maka tidak salat dan tidak puasa.
Ketika Ibunda Aisyah ditanya, kenapa kita harus mengganti puasa tapi kita tidak mengganti sholat, maka jawaban Ibunda Aisyah, demikian, kita diperintahkan untuk mengganti puasa dan kita tidak diperintahkan mengganti sholat. Artinya apa? Ibadah itu apa adanya. Apa yang ada dalam Al-Quran kita kerjakan, apa yang ada dalam hadis Nabi kita kerjakan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Itu bukan dari agama kita. Ya, sehingga ketika puasa Ramadan ditinggalkan harus mengganti, ini syariat Allah. Adapun sholat yang fardu, termasuk juga rukun dalam Islam, ternyata yang ditinggalkan wanita ketika sedang haid dan nifas, ternyata tidak diganti, tidak diqadha. Ternyata ini syariat Allah, sami'na wa ata'na. Baik, demikian saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini, sebagian dari fikih puasa di bulan Ramadan, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab.